Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa YouTube Padang kita. Apa kabar untuk Anda semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap jaga imun dan iman tubuh. Oke, di kesempatan kali ini kalau kita bicara soal ekonomi masyarakat Sumatera Barat saat ini menurun ya karena dampak merebaknya COVID-19 dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM menjadi perhatian untuk kita semua. Nah, untuk itu sudah hadir bersama Wedi di sini, Ketua Aku Sumbar Andalan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, juga sebagai Ketua Harian UMKM Sumatera Barat, Ibu Elizawati atau yang lebih kita kenal, lebih akrab dipanggilnya dengan Bunda Revan. Assalamualaikum Bunda Revan. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk semua, salam sehat dan semangat pagi untuk UMKM Sumatera Barat pada umumnya, Kota Padang pada khususnya. Terima kasih Bunda sudah hadir bersama kita di sini dan kita akan banyak ngobrol-ngobrol ya Bunda ya tentang UMKM di Sumatera Barat, dan yang pasti juga topik kita kali ini adalah UMKM Sumatera Barat di masa pandemi ini Bunda. Iya. Tapi sebelumnya kita mau nyapa Bunda dulu. Bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Senang sekali kita sudah ada di rumah Bunda yang begitu asri, yang begitu banyak bunga-bunga dan cantik sekali ya Bunda ya, nyaman sekali berada di sini. Oke, Bunda langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini bagaimana Bunda melihat perkembangan terkait kasus COVID-19 di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ini Bunda? Nah, barangkali ya kalau namanya COVID-19 kita tidak bisa pungkiri, tentu pasti ada pengaruhnya terutama terhadap UMKM dan industri kecil di Sumatera Barat. Tapi dalam hal ini, sepanjang UMKM itu kreatif, dia membaca peluang pasar, alhamdulillah itu juga pengaruhnya malah positif untuk UMKM di Sumatera Barat. Oke, dan kalau boleh tahu juga ini Bunda, saat ini berapa sih jumlah UMKM di Padang atau Sumatera Barat, dan juga berapa jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor ini? Ya, UMKM di Sumatera Barat kira-kira lebih kurang 60.000 UMKM. Kalau di Kota Padang 600.000 UMKM. Kalau di Kota Padang itu lebih kurang sekitar 76.000 UMKM. Oke, di Kota dan Padang. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, kalau sebelum wabah, bagaimana geliat UMKM di Kota Padang ataupun Sumatera Barat, Bunda? Nah, sebelum wabah, UMKM geliatnya di Sumatera Barat ya cukup bagus, walaupun itu tidak terlalu terlalu cepat perkembangannya. Tapi semenjak COVID kita juga tidak pungkiri, sebagian besar UMKM kita sangat berdampak terhadap COVID ini. Kenapa? Kita banyak bergerak di industri rumahan dan industri rumah tangga, sementara yang diharapkan untuk pembeli daripada UMKM itu adalah para tamu yang datang ke Sumatera Barat. Dan kita tidak pungkiri semenjak COVID ini, tamu yang datang ke Sumatera Barat sudah boleh dikatakan sudah tidak ada lagi, sehingga sangat berpengaruh terhadap industri yang tidak kreatif membaca peluang pasar dan tetap bertahan dengan kondisi industri yang dia miliki. Dan sepanjang industri itu, UMKM kita itu bisa bergerak membaca pasar, seperti saat ini yang kreatif membaca peluang, alhamdulillah juga malah berdampak positif terhadap UMKM itu sendiri. Sepertinya saat ini dia bisa membaca, dalam COVID ini yang dibutuhkan apa sih? Kita saat ini membutuhkan masker. Nah, saat ini UMKM yang beralih ke pembuatan masker, malah dia penghasilannya lebih berlipat ganda daripada biasanya. Berarti harus pintar-pintar membaca peluang. Pintar-pintar membaca Bunda, peluang pasar, dengan arti kata kreatif membaca peluang. Bukan masker aja. Banyak kok hal-hal lain bisa dilakukan oleh UMKM. Yang namanya UMKM itu tujuannya adalah mencari uang, bukan hanya mencari kerja. Sepanjang dia itu bisa menghasilkan uang, seperti saat ini yang dibutuhkan apa? Hand sanitizer. Mungkin dia beralih untuk penjualan hand sanitizer yang bisa juga mendapat penambahan keuangan untuk keluarganya. Oke, mungkin kita mau tanya lagi, selama wabah menyerang, apa dampak yang dirasakan bagi UMKM karena wabah ini? Apakah banyak yang gulung tikar atau bagaimana nih Bunda? Ya, kita juga tidak bisa tutup mata. Ada sebagian UMKM yang saat ini benar-benar tidur dan tidak punya usaha lagi. Kenapa? Karena mereka tidak mau beralih kepada usaha lain, seperti contohnya pengrajin songket. Ya, songket itu biasanya dia bikin songket, pembelinya ada dari tamu-tamu. Sekarang karena dia tidak
cepat beralih ke profesi yang lain, dia tetap dengan songketnya, sehingga saat ini dia tidak bisa produksi lagi karena songket yang telah dibikin itu tidak terjual lagi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, sepanjang UMKM kita itu boleh dia bikin songket, tapi songket yang mana dia bikin lagi? Songket yang mungkin produksinya bisa untuk lain, untuk pakaian kah, untuk masker kah, masih tetap dia bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Oke, lagi-lagi tergantung kreativitas. Tergantung kreativitas daripada UMKM ya Bunda ya. Dan selama ini apa aja sih yang dilakukan oleh UMKM agar tetap bertahan kalau yang Bunda lihat nih? Nah, selama ini yang dilakukan oleh UMKM tetap bertahan, yaitu mereka beralih ke beralih ke produk lain. Ya, mungkin biasanya dia produk bordir, sekarang dia beralih ke produk makanan, food frozen misalnya, ataupun produk-produk lain yang jenis-jenis lain yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti dia beralih kepada pembuatan masker kah, atau pembuatan sabun cuci tangan kah. Banyak industri kecil muncul sekarang, atau pembuatan makanan-makanan food frozen yang bisa dipasarkannya ke kantor kah, ke tetangga kah, kemana-mana. Sepanjang itu tuh dia beralih dari profesinya yang awal, alhamdulillah itu masih bisa bertahan UMKM kita. Oke, kalau ngomongin soal beralih ke produk yang lain, ini yang paling banyak diminati di saat pandemi ini apa nih Bunda? Apakah makanan cepat saji atau makanan di dalam kemasan, atau seperti apa yang dihasilkan oleh UMKM? Nah, saat ini yang diminati masyarakat itu sekarang kita butuh sehat. Mereka butuh makanan sehat, seperti sekarang makanan kemasan atau food frozen yang dikemas, yang dijamin higienisnya, itu yang diminati oleh masyarakat. Oke, berarti boleh ya para pelaku UMKM untuk mencoba ke boleh, frozen sangat food. Boleh sekali. Oke Bunda, kalau boleh tahu lagi nih kita ya, berapa banyak UMKM yang gulung tikar akibat pandemi COVID ini, baik di Padang maupun juga di Sumatera Barat? Ya, kalau secara pastinya barangkali itu susah ya, karena kita melihatnya itu secara umum, yang benar-benar gulung tikar itu sebenarnya tidak begitu banyak juga. Paling kalau menurut pengamatan Bunda ke lapangan, kemarin saya masih ke Tanah Datar, ke Rambatan, langsung ke UMKM, sebelumnya saya ke Pasaman, ke Agam juga gitu ya, dan lain kota-kota lain, Sijunjung. Itu kalau untuk benar-benar gulung tikar hanya 20%. 20% kira-kira. Tapi kalau memang agak polep-polep, agak miring-miring, memang itu banyak sekali. Kebanyakan di sektor apa tuh Bunda? Nah, yang banyak itu adalah di sektor industri kerajinan. Kerajinan. Ya, kerajinan yang banyak itu sekarang itu industri kerajinan, dan kemudian industri makanan-makanan ringan. Oke. Nah, itu yang banyak yang berdampak terhadap COVID ini. Baik, pemirsa pemirsa YouTube Padang kita, kita mau tahu nih ada contoh-contohnya ya Bunda ya. Ini hasil dari para penggiat UMKM di Sumatera Barat nih, contohnya udah bikin masker yang kece-kece. Boleh dilihatin Bunda? Nah, ini barangkali salah satu kreativitas dari UMKM, bagaimana dia membaca pasar. Sekarang itu masker itu adalah kebutuhan utama sekarang. Nah, bagaimana dia membaca pasar dari segi penampilannya, dari segi harganya, dari segi kesehatannya. Contohnya ini, beli satu dapat dua, dia bolak-balik bisa pakai. Wah, cantik. Jadi kemarin kalau orang pakai, kalau sekarang kan cantik itu juga masih diutamakan walaupun pakai masker. Jadi bagaimana uangnya nggak banyak keluar, ya bikinlah masker itu yang beli satu dapat dua, bolak-baliknya bisa beda, dan bisa dikasih variasi-variasi, ya ada dikasih bordiran, dan juga bahannya juga demikian. Ada yang dari batik, ya dengan harganya yang menarik dan kualitasnya menarik, penampilannya juga menarik, tak kalah menariknya. Jadi UMKM yang bergerak dalam ini alhamdulillah sekarang masih tetap bisa bertahan. Oke, Bunda, kita pengen tahu nih. Tadi udah banyak cerita ya Bunda ya, salah satunya untuk menunjang kreativitas para pelaku UMKM bisa menghasilkan apa sih produk-produk yang berguna pada saat pandemi ini gitu. Nah, yang ingin kita tahu juga apa yang sudah Bunda lakukan untuk memotivasi, untuk mengedukasi para pelaku UMKM di Sumatera Barat ini Bunda? Ya, pertama yang Bunda lakukan itu adalah memotivasi daripada UMKM supaya dia tetap semangat pagi dalam hal berusaha. Semangat pagi. Semangat pagi. Gimana maksudnya? Maksudnya gini.
Kalau biasanya dia dengan COVID ini dia terlena seolah-olah tidak ada harapan lagi, Bunda akan bangkitkan semangatnya, masih banyak peluang kok untuk mendapatkan uang. Ya. Yang kedua yang Bunda lakukan itu Bunda membantu pemasarannya dengan jalan Bunda namakan itu Amai-Amai Galih Babelo. Oh, ya. Itu Bunda. Amai-Amai Galih Babelo itu Bunda mempromosikan hasil UMKM ke perantau-perantau di seluruh Nusantara seperti kemarin ke Medan. Ya. Dengan dengan membawa UMKM kita promosikan hasil daripada Sumatera Barat supaya orang rantau mau mencintai produk UMKM Sumatera Barat dan dia beli. Nah, itu alhamdulillah sangat luar biasa hasilnya. Dan juga kemarin 1 minggu yang lalu Bunda ke Palembang ditunggu oleh perantau Minang di sana. Alhamdulillah luar biasa dengan kami di sini dengan UMKM ke sana makan bejamba di sana, bawa rendang, bawa segala macam sehingga perantau itu ingat lagi dengan kampung halamannya, pesan rendang ke sini, pesan dan lain-lainnya ke Sumatera Barat lagi. Itu salah. Yang ketiga yang Bunda lakukan itu adalah pelatihan untuk keterampilan lain yang tidak mereka bayangkan selama ini. Mungkin selama ini dia pengrajin daripada sulam, sekarang Bunda ajarkan mereka itu membatik. Ya, Bunda ajarkan bikin masker, Bunda ajarkan bikin makanan-makanan siap saji, Bunda ajarkan dia bikin hand sanitizer, Bunda ajarkan bikin sabun cuci tangan, sehingga mereka beralih ke yang lain profesinya. Alhamdulillah itu efeknya sangat terasakan sama UMKM. Kenapa? Selama ini dia yang pandainya nyulam, Bunda ajarkan ini loh kita sekarang bikin sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan itu kan kebutuhan vital sekarang. Mungkin dia bisa jual dulu ke tetangganya atau ke sekitarnya. Dan yang lainnya yang paling penting itu sebenarnya adalah motivasi psikologis terhadap UMKM, pendampingan psikologis terhadap UMKM. Kenapa demikian? UMKM saat ini dia merasakan seolah harapan itu udah semacam COVID ini adalah udah sirna semua harapan ke depan. Bunda selalu memotivasi mereka, masih banyak lagi yang terbuka peluang-peluang di saat COVID ini. Itu yang barangkali yang pendampingan psikologis ini yang paling kita butuhkan terhadap UMKM saat ini. Moga-moga kita himbau juga para perantau, mari cintai produk lokal Sumatera Barat. Siapa lagi yang mencintai produk Sumatera Barat kalau tidak orang Sumatera Barat? Kalau kita bicara soal bantuan nih, bantuan atau stimulus dari pemerintah kepada UMKM yang selama ini sudah disalurkan seperti apa, Bunda? Ya, kalau bantuan itu ada berbentuk Bampres, itu bantuan dana 2,4 juta ke UMKM. Itu udah banyak sekali barangkali. Nah, cuman Bunda menghimbau sebenarnya bantuan uang itu perlu, tapi yang sangat perlu sekali adalah bela beli terhadap produk Sumatera Barat bagi pejabat-pejabat Sumatera Barat dan perantau-perantau Sumatera Barat. Ya, jangan lagi beli produk dari luar Sumatera Barat kalau ada itu di Sumatera Barat. Kalau boleh Bunda ngomong yang realnya, ya mungkin pada kesempatan ini ya, kalau ada bantuan untuk Sumatera Barat yang ada di Sumatera, contohnya masker, belilah di Sumatera Barat. Kenapa harus dibawa dari Pulau Jawa untuk dibagi-bagikan di Sumatera Barat? Mungkin para donatur, para anggota dewan yang terhormat, ya coba. Saat ini Sumatera Barat, UMKM sangat butuh dukungan terhadap perantau dan para birokrat, para anggota-anggota dewan. Moga-moga dengan bantuan kita bersama, Basamu Mangko menjadi UMKM yang harusnya sekarang lagi miring-miringnya bisa berdiri tegak kembali. Yaitu barangkali yang sangat Bunda harapkan dari Pemda Sumatera Barat dan para perantau Sumatera Barat. Baik Bunda, luar biasa. Dan kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan oleh UMKM tadi selain modal tadi nih Bunda? Nah, makanya Bunda belikan bantuan yang dibutuhkan Sumatera Barat itu sekarang UMKM itu adalah pendampingan psikologis yang utama. Memotivasi mereka supaya bangkit kembali. Jangan terpuruk pikiran, mindsetnya itu bahasa COVID ini adalah istilahnya menidurkan UMKM kita. Bunda, kalau boleh tahu nih keluhan seperti apa yang biasanya curhatin ke Bunda gitu bagi para pelaku UMKM saat ini? Mereka mengeluhnya apa sih? Yang dikeluhkannya, Bunda sekarang kami tidak produksi lagi, sekarang bayarnya nggak ada lagi, pembelinya nggak ada lagi, jadi kami tidak bisa ini berusaha lagi, untuk hidup aja susah Bunda. Nah itulah yang banyak dikeluhkan oleh UMKM. Makanya Bunda selalu memotivasi mereka,
jangan jadikan semua. Nah, kalau alihkan profesi militer, kreatiflah membaca peluang. Coba kreatif membaca peluang. Saat ini apa yang dibutuhkan? Yang dibuat itu, yang dijual itu, yang dibutuhkan konsumen, bukan kebutuhan pribadi kita. Bunda selalu tegaskan begitu. Apa kebutuhan orang itu yang disiapkan. Dan kemudian yang UMKM itu bukan harus industri. Ya, yang membuat itu namanya industri. Kalau ada yang membuat, tolong yang lainnya menjualnya. Barangkali dengan demikian adanya pembinaan yang harus dilakukan oleh para birokrat, barangkali bagaimana kita mengklaster daripada UMKM. Mungkin tidak harus kita fokus untuk industri, mungkin yang sebagian adalah membuat, yang sebagian ini fokus untuk memasarkannya. Barangkali itu yang diharapkan oleh UMKM. Nah, barangkali satu lagi yang Bunda himbau, ya, saat ini kita lihat aja di Kota Padang. Di Kota Padang itu banyak lahan-lahan kosong yang tidak termanfaatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, kalaulah Pemda Sumatera Barat mendukung, bagaimana saya sendiri di lingkungan pribadi kemarin sudah pertemuan dengan RT dan segala macam, bagaimana lahan kosong ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya dengan tidak memilikinya, bukan dengan arti memilikinya. Berilah izin untuk lurah atau camat mengizinkan masyarakat memakai lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Minimal di rumahnya bagaimana tumbuh untuk kebutuhan pokok, dia nggak beli lagi. Ya, mungkin dia bisa tanam cabai, tanam tomat, tanam jahe di sekitar tanah-tanah kosong. Jadi pun masyarakat itu tidak terfokus dia, karena kalau di Kota Padang tanah kan sangat sulit. Rata-rata rumah nggak punya tanah. Sementara tanah kosong kita nggak bisa tutup mata. Tanah kosong masih banyak yang diterlantarkan begitu. Nah, barangkali itu tuh kalau bisa Pemda menjembatani antara pemilik tanah dengan masyarakat agar bisa tanah-tanah kosong ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bisa menghasilkan tambahan untuk masyarakat yang barangkali kehidupannya kurang beruntung. Barangkali itu himbauan Bunda. Oke, jangan lupa buat pemirsa YouTube Padang kita untuk memanfaatkan lahan kosong atau tanah kosong yang ada di sekitar kita ya Bunda ya. Terakhir Bunda, ini apa masukan dan juga saran kepada pemerintah untuk membantu UMKM saat ini Bunda? Ya, kalau pemerintah Bunda sarankan satu aja, agar ada aturan atau himbauan bela-beli untuk produk UMKM Kota Padang atau Sumatera Barat pada umumnya, agar ini UMKM kita tidak mengeluh lagi masalah pemasarannya. Dan kemudian yang kedua, yang dibutuhkan itu adalah menyemangati daripada UMKM. Kalau masalah ilmu, SDM, kalau mereka semangatnya udah timbul, barangkali dia bisa belajar dari manapun. Oke. Baik, sekali lagi mari kita bela beli ya Bunda. Bela beli untuk UMKM. Bela beli untuk UMKM Sumatera Barat khususnya. Kalau bukan kita siapa lagi ya Bunda lagi yang akan memajukan UMKM di Sumatera Barat. Terakhir Bunda, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, barangkali mungkin pada kesempatan ini yang paling ini untuk Bunda gimana ya? Saat ini yang paling perlu dibantu untuk UMKM di Sumatera Barat saat ini adalah pendampingan daripada aspek psikologis UMKM dari Pemda. Jadi, dan kemudian bagi pengusaha-pengusaha besar, ya mari kita sama-sama mendampingi UMKM kecil ke depannya, ya, dengan arti kata kalau kita hanya harapkan pemerintah itu hanya sifatnya akan mendorong, dan kita juga harus tahu pemerintah itu bukanlah orang entrepreneur, ya, dengan arti kata mari kita bekerja sama berdampingan juga dengan pengusaha-pengusaha lain. Dan kemudian juga apabila pemerintah mengadakan pelatihan, tolonglah yang dibawa untuk narasumber itu adalah pelaku usaha, karena mereka secara praktis lebih mengetahui daripada ilmuwan. Kalau hanya teoritis itu akan berbeda di lapangan dengan praktisnya. Oke. Itu barangkali himbauan Bunda. Bunda, satu lagi untuk pencegahan COVID ya. Bunda juga menghimbau para pelaku UMKM Sumatera Barat untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Ini seperti apa Bunda waktu itu edukasinya? Edukasi, mari kita taati protokol COVID-19 ini. Hari-hari kita harus jaga diri minimal. Ya, menjaga diri berarti juga menjaga
orang lain dengan jalan. Makanya jangan lupa setiap hari pakai masker atau pakai face shield. Dan kemudian minumlah minuman sehat. Yang paling penting itu adalah selalu bahagia. Dengan arti kata, kalau kita bahagia, insya Allah penyakit itu, imun tubuh itu akan kuat. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya bersama channel YouTube Padang kita. Sekali lagi mari bersama-sama kita bangkitkan UMKM Sumatera Barat di masa pandemi Covid ini dengan membeli produk kita membeli produk Sumatera Barat. Oke, kita pamit dulu untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap nonton channel YouTube Padang kita. Jangan lupa juga subscribe channel kami. Terima kasih Bunda Reva. Terima kasih Padang kita. Moga-moga Padang kita bisa ikut membangun ekonomi Sumatera Barat ke depannya. Amin. Baik, terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.